Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang Asbabun Nuzul Al-Quran yang terdiri dari saya sendiri, Faik Maulidi, Adam Arif Rahman, dan Hilda Mutiara Deli. Definisi Asbabun Nuzul. Secara etimologi, Asbabun Nuzul berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata asbab, jamak dari kata sabab, yaitu sebab, alasan, atau ilat. Dan nuzul bermakna as-su'ud atau turun. Secara terminologi, menurut Muhammad Abdul Halim, adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat, atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat. Menurut Makna Al-Qottan, adalah suatu yang karenanya Al-Quran diturunkan sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Sedangkan menurut Subhi Solih adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai penjelasan terjadinya suatu peristiwa. Fungsi mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama adalah mengetahui hikmah dari hukum di dalam turunnya suatu ayat. Yang kedua, mengetahui sebab turunnya Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mempermudah dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah mengatasi ketidakpastian makna dari ayat Al-Quran. Kemudian penyebab turunnya asbabun nuzul. Yang pertama adalah sikap permusuhan. Yang kedua, terjadinya kekeliruan akibat perbuatan suatu dosa. Yang ketiga adalah pertanyaan tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, yang sedang terjadi dan yang akan datang. Kemudian terdapat ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetapi belum dipertanyakan. Kemudian ayat yang diturunkan tanpa ada peristiwa yang terjadi atau ibtidai. Kemudian ayat yang diturunkan berkaitan dengan sebab khusus atau peristiwa tertentu. Macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama adalah ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Yaitu adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya suatu ayat atau wahyu. Kemudian ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Yaitu adalah suatu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Redaksi dan makna ungkapan asbabun nuzul. Yang pertama, sharih atau jelas. Adalah ungkapan riwayat sharih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan. Yang kedua, muhtamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Adalah ungkapan muhtamilah, ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Selanjutnya, cara mengetahui sebab nuzul. Cara mengetahui asbabun nuzul melalui periwayatan yang sahih tersebut terkadang dapat dilihat dari ungkapan perawi yang mengatakan sebab nuzul al-ayah kadza, sebab turunnya ayat demikian. Ada kalanya asbabun nuzul tidak diungkapkan dengan kata sebab atau sebab, tetapi diungkapkan dengan kalimat fanazalat, lalu turun ayat. Kaidah yang terkait dengan asbabun nuzul, yang pertama adalah al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yakni yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz bukan karena sebab khusus. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama.
Yang kedua, al-imrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Yakni yang menjadi patokan adalah sebab khusus, bukan keumuman lafaz. Kaidah ini berkaitan dengan permasalahan apakah ayat yang diturunkan Allah berdasarkan sebab yang harus dipahami sesuai dengan lafal umum ayat tersebut atau hanya terbatas pada khusus yang melatar belakangi turunnya ayat. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ananda Adam dan Adinda Hilda. Sekian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.